Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Hari ini, aku ingin mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang mungkin terdengar tak biasa. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Ini adalah cerita tentang cinta. Bukan cinta yang mewah atau dramatis seperti di film-film. Tapi cinta yang tumbuh pelan-pelan. Dari obrolan ringan, senyuman tulus, dan perhatian kecil yang ternyata bermakna besar. Ya, aku jatuh cinta kepada seorang gadis yang ceria, yang usianya terpaut jauh di bawahku. Mungkin sebagian orang akan mengernyitkan dahi, atau bertanya-tanya, apa sih yang kamu lihat darinya? Tapi buatku, kisah ini lebih dari sekedar perbedaan usia. Kisah ini adalah tentang rasa yang tumbuh tanpa rencana. Tentang hati yang seolah-olah telah menemukan rumahnya di tempat yang tak terduga. Jadi, duduk santai, siapkan kopi dan cemilan kalian. Siapkan posisi ternyaman kalian, karena siapa tahu cerita ini bisa mengubah cara kalian memandang cinta. Aku tak pernah menyangka bahwa sebuah tegur sapa sederhana, ditambah satu balasan story Instagram, bisa mengubah hidupku lebih berwarna. Namaku Janar, usia 30 tahun, dan ini kisah hidupku ya. Bisa dibilang kisah cintaku lah ya, yang sedikit aneh, tak terduga, tapi nyata. Kisah ini tentang aku dan seorang perempuan bernama Arsinta. Gadis ceria yang 8 tahun lebih muda dariku. Awalnya, semuanya terasa biasa. Kami bertemu di salah satu kampus swasta yang, maaf, namanya tidak bisa kusebutkan di sini. Saat itu, aku hanya melihat seorang gadis dengan senyum cerah, tawa renyah, dan suara yang entahlah, rasanya seperti lagu favorit yang tak pernah bosan ku dengar. Ringan, segar, bikin nagih lah pokoknya. Ya, dia memang agak cerewet, tapi bukan cerewet yang bikin pusing, lebih ke excited parah tiap kali bareng teman-temannya. Namanya Arsinta, masih muda, semangat hidupnya masih liar, tapi liar dalam arti positif ya. Dan entah kenapa, dari awal aku merasa seperti ada magnet yang menarikku ke arahnya. Suatu hari, dia menyapaku duluan. "Mas," katanya, sambil tersenyum kecil. Simple banget kan? Tapi jujur aja, saat itu dunia kayak nge-freeze sebentar. Aku balas, "Iya," dengan senyum canggung dan anggukan sok santai, padahal dalam hati, aduh, bergetar bos. Kayak sinyal HP di gunung. Lemah, tapi bikin deg-degan. Keesokan harinya, kami bertemu lagi di tempat yang sama. Kali ini, aku yang menyapanya duluan. "Sinta," kataku sambil tersenyum. Dia menjawab, "Iya mas, ada apa?" Sumpah, waktu itu aku gugup setengah mati, ingin ngobrol tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya cuma bisa nanya, "Kuliah jam berapa hari ini?" Dia jawab, "Nanti mas, jam 10. Kenapa tuh?" "Nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja." "Ya udah, semangat ya." Obrolan singkat, tapi rasanya kayak lulus SPMB, lega sekaligus membahagiakan. Tak lama setelah itu, aku tanpa sengaja, ya, sengaja banget sebenarnya mencari akun Instagramnya. Ketemu dong, aku follow, lalu mulai scroll-scroll iseng. Suatu sore dia mengunggah story video joget Velocity yang lagi viral di TikTok waktu itu, bareng teman-temannya. Langsung aku reply, iseng banget. Pak Ustadz, ini ada ukti-ukti joget-joget, padahal lagi puasa loh." Waktu itu bulan Ramadan. Kirim pesan itu sambil deg-degan sendiri, kayak lagi lempar surat cinta zaman SMA. Tak lama, dia balas, "Astagfirullah, saya cuma diajak kok Pak Ustadz, dikit aja. Gini doang nih." Disertai emot tangan gerak Velocity yang lucu banget. Sejak saat itu, obrolan kecil kami dimulai. Awalnya ringan, sekedar reply story, saling bercanda tentang hal-hal sepele, seperti musik, makanan, kelakuan teman-temannya,
cuaca di kota kami yang tidak menentu. Terkadang juga tentang kegiatan kita di bulan Ramadan. Dari situ aku baru mengetahui bahwasanya dia adalah seorang guru mengaji di salah satu TPA yang dekat dari tempat tinggalnya. Masya Allah. Tidak hanya itu, kegiatan dia setiap harinya sangatlah positif sekali. Aku sangat mengaguminya. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga akhlaknya. Dan satu lagi, keceriaan yang terpancar di wajahnya. Itulah yang membuatku betah berlama-lama untuk memandangnya meskipun dari kejauhan. Terkadang obrolan kami sangat-sangat random. Misalnya, kita sama-sama bertanya tentang seisi dunia ini. Terkadang kita juga sok-sokan membahas tentang kasus yang terjadi di negeri ini. Kesaktian dukun, macam-macam mitos bahkan sampai bumi datar. Tapi kita juga saling sharing-sharing. Hal-hal sederhana yang biasa kita sebut penting, nggak penting. Istilah itu kami buat sekedar untuk memberikan informasi tetapi diiringi dengan kalimat kepercayaan kembali ke diri masing-masing ya. Tapi perlahan, obrolan itu mulai menyelam lebih dalam. Dia mulai cerita tentang keluarganya, tentang mimpi-mimpinya yang kadang membuatnya takut, dan tentang hari-hari berat yang ia lewati sendirian. Aku pun mulai terbuka. Tentang pekerjaanku, tentang masa lalu, tentang kesendirian yang kadang terasa begitu sunyi. Tanpa sadar, aku telah menemukan kenyamanan, tapi tidak tahu bagaimana dengannya. Ada satu momen dia DM melam-mulam dan bilang, "Mas, aku tadi mimpi serem loh. Aku mau cerita, boleh nggak?" Kemudian aku membalasnya dengan kalimat, "Ya boleh dong, kenapa enggak?" Dari yang awalnya dia bercerita tentang mimpi yang sedang dia alami, obrolan kami tetap berlanjut cukup lama melalui DM Instagram, dan di titik itu, aku sadar satu hal. Aku mulai baper. Ya, baper. Gimana enggak? Arsinta begitu ceria, perhatian, dan selalu mengingat detail kecil yang seringkali orang lain abaikan. Kadang dia tiba-tiba DM, "Mas, udah makan belum?" Atau "Jangan kerja terus mas, ingat istirahat ya." Hal-hal kecil itu terasa sangat berarti. Apalagi kalau datang dari orang yang tiba-tiba jadi pusat harimu. Tapi aku berusaha menahan diri. Aku sadar, usia kami terpaut cukup jauh. Aku takut dianggap aneh. Atau bahkan, takut mengecewakannya suatu saat nanti. Jadi aku memilih langkah perlahan, menjaga batas. Walaupun dalam hati, aku semakin jatuh. Puncaknya terjadi saat bulan Ramadan tiba. Kami makin sering chatting. Sering banget malahan. Lalu, 1 minggu sebelum Lebaran, di tengah obrolan random tentang makanan khas kampung halaman masing-masing, dia tiba-tiba bilang, "Mas, besok kalau mudik, kabarin ya. Aku pengen tahu mas. Sampai dengan selamat." Pesan itu sederhana, tapi dalam. Saat itu aku tahu, dia peduli. Dan aku makin jatuh terlalu dalam. Perjalanan mudik itu jadi perjalanan yang penuh makna. Di tengah kemacetan, aku selalu ingin mengabari dia. Mengirim foto random, pemandangan kota, keramaian, suasana mudik, sawah, langit senja, bahkan selfie konyol sambil makan tumpeng. Enggak dong, maksudku makan tahu goreng di rest area. Dan dia selalu membalas dengan candaan. "Hahaha mas, luculah mas nih. Masa iya selfie sama tahu goreng?" Itu jadi lelucon yang bertahan sampai sekarang. Singkat cerita, sampailah aku ke kampung halaman. Dan obrolan kami terus berlanjut. Makin hangat, makin akrab. Menjelang Lebaran, entah kenapa, aku jadi sering melihat story teman-teman yang pamer hampers dari pacar atau sahabatnya. Lucu sih, ada yang isinya parfum, kue kering, bahkan ada yang cuma ciki, dan ucapan, "Maaf lahir batin, jangan ghosting lagi ya." Dari situ aku berpikir, kenapa aku nggak coba kasih hampers juga ke Sinta ya? Tapi, diam-diam aja, biar ada kejutan gitu. Akhirnya, aku siapkan 1 hampers kecil, berisi beberapa cemilan, dan 1 kartu ucapan yang rada absurd.
Aku pesan dan kirim pakai kurir ke rumahnya. Tanpa nama, tanpa tanda. Cuma ada satu kode yang jujur aja. Menurutku, cukup sulit ditebak. Tapi, dasar Arsinta. Nggak pakai lama, dia langsung nge-DM. Mas, ini dari Mas kan? Aku cuma bisa ketawa di balik layar. Lo kok bisa tahu? Ya, aku tahu aja. Kodenya itu terlalu janar banget. Duh, gagal misterius, tapi berhasil bikin dia senyum. Singkat cerita, kami pindah komunikasi yang awalnya cuma lewat DM Instagram. Akhirnya kami putuskan untuk pindah ke WhatsApp, dan beberapa hari setelah itu, aku tanya, nanti kalau aku udah balik ke kota, boleh ajak Sinta jalan nggak? Dan dia jawab, boleh, asal kabarin kalau udah sampai ya. 2 minggu setelah Lebaran, aku berangkat balik ke kota. Seperti biasa, dia nggak lupa ngingetin, Mas, kabari ya, jangan sampai aku nunggu-nunggu tanpa kabar. Sesampainya di kota, siangnya aku dapat kiriman kue buatan Sinta. Kue yang udah dia janjiin dari lama, aku udah penasaran banget, dan ternyata rasanya enak banget. Bukan cuman enak karena rasa, tapi karena ini kue dengan rasa usaha dan cinta. Dia juga menuliskan sepucuk surat kecil yang menurutku sangat lucu. Malamnya, aku datangi rumahnya. Bukan untuk nembak ya, tenang, tapi untuk minta izin ke orang tuanya, ngajak Sinta jalan malam itu. Kebetulan banget, malam itu adalah malam Minggu. Sekalian, aku bawakan sedikit oleh-oleh dari kampung buat adik-adiknya. Ya biar niatku nggak kelihatan, sekedar ngajak jalan aja gitu. Oh iya, sebelum kulanjutkan ceritanya, aku mau bilang untuk panggilan kami sekarang menjadi Mas dan Adek. Karena memang dari awal dia selalu manggil Mas, dan aku pikir sepertinya akan terdengar lebih enak kalau aku panggil dia Dek. Hehehe. Oke, kembali ke cerita ya. Kami makan malam di warung makan sederhana. Suasananya tenang, nyaman. Tapi, ada kejadian lucu pas dia cerita semangat banget. Tiba-tiba, kremes ayam tumpah semua mengenai jilbabnya. Aku langsung refleks bilang, pelan-pelan dek, nggak usah buru-buru. Ayamnya nggak akan lari kok. Dia ketawa malu. Aku juga ketawa. Malam itu kami bikin satu video pendek time-lapse sebagai kenang-kenangan, sambil makan, sambil bercerita. Minggu berikutnya, kami jalan lagi, makan bareng, muter-muter kota, ngobrol ngalor ngidul. Aku antar dia pulang jam 10 malam. Dan kami lanjut ngobrol di teras rumahnya sekitar 1 jam. Ditemani pemandangan malam yang, indah banget. Lampu-lampu jalan, angin sepoi-sepoi, dan senyumnya yang gak pernah gagal bikin aku lupa waktu. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya aku pamit untuk pulang. Waktu itu, hanya ibunya yang belum tidur. Aku pun tak lupa untuk pamit dengan beliau. Lalu tiba-tiba beliau memberikan aku 1 kotak kecil. Kemudian, berkata, ini kue buatan Sinta, dibawa ya. Aku senang, tentu, tapi sok-sok segan gitu. Wah, makasih bu, gak usah repot-repot. Tapi, dalam hati. Yes, beberapa menit setelah aku pulang, obrolan kami masih lanjut via telepon dan cukup lama, sampai jam 1:30 dini hari. Dari telepon itu, dia akhirnya ngaku, Mas, yang waktu aku numpahin kremes ayam itu, aku gugup banget. Soalnya, itu pertama kalinya aku jalan bareng cowok. Aku kaget. Serius? Iya. Jadi kalau kelihatan norak, maaf ya mas. Aku cuma bisa ketawa sambil bilang, gak norak kok dek, lucu malahan. Setelah itu, kami masih sering bertemu di kampus. Tapi anehnya, kami jarang ngobrol. Seperti pasangan rahasia. Hubungan yang diam-diam, di sini aku tegaskan, bukan karena orang ketiga. Tapi karena kami memang tidak ingin banyak orang tahu. Minggu berikutnya, aku tidak mengajak Sinta jalan. Bukan karena bosan atau sibuk, tapi karena aku sadar dia anak rumahan.
patuh banget sama orang tuanya. Dan dia juga seorang guru ngaji. Bukan tipe perempuan yang cocok untuk sering-sering diajak keluar malam. Tapi komunikasi kami tetap terjaga. Lewat chat WhatsApp, telepon, sesekali video call. Hanya untuk bisa melihat senyum indah itu. Senyum yang sekarang jadi penenang setelah lelahnya hari-hariku. Kami sepakat jalan hanya 2 atau 3 minggu sekali. Itu pun kalau waktunya pas. Dan sekarang mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Karena memang baru sampai sini aja. Belum ada nembak-nembakan. Belum ada status. Tapi perasaan udah kemana-mana. Mungkin tidak ada kata untuk menembak, cukup dirasakan dan menjaga satu sama lain. Aku hanya bisa berdoa yang terbaik. Semoga hubungan ini tetap dijaga Allah, diberikan kelancaran, dan kalau memang jodoh, semoga bisa dipertemukan di waktu yang tepat, dengan cara yang baik. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, atau yang sekedar mendengarkan kisahku ini, mohon doanya ya. Semoga kisah ini jadi awal dari cerita cinta yang lebih besar. Amin.